Perkenalkan, nama saya Nabila Sutifahmi Landra dengan NIM 2323168. Di sini saya berasal dari Prodi Pendidikan IPA. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran atau video presentasi singkat yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan kode sesi 202421270162, yang dimana pada hari ini saya akan menjelaskan garapan pertama administrasi pendidikan, yaitu administrasi kurikulum yang sebenarnya untuk konteks pendidikan setiap satuan atau level pendidikan mulai dari yang paling rendah sampai ke perguruan tinggi merupakan jantungnya hidup matinya sebuah proses pendidikan anak. Keberhasilan seorang anak, keberhasilan sebuah proses pendidikan sangat ditentukan oleh kurikulum. Seperti apa dan bagaimana garapan tersebut terhadap kurikulum yang akan disuguhkan kepada peserta didik. Bahkan untuk menjawab keinginan industri yang keinginan pasar, tempat di mana lulusnya adalah anak-anak atau peserta didik untuk bisa diterima di dunia kerja, justru sangat ditentukan oleh kepiawaian atau kehebatan lembaga atau pengelolaan pendidikan untuk menjawab hasrat dan keinginan industri. Ini termasuk dalam perencanaan kurikulum. Yang dimana menjadi satu pemikiran buat bangsa dan negara, termasuk lembaga satuan pendidikan, apakah di sekolah maupun di perguruan tinggi. Jangan hanya berasumsi, misalnya di perguruan tinggi seringkali ada asumsi karena tak lulus kita diserap sangat sedikit di dunia kerja nyata. Apa dengan dunia kerja atau justru peserta didik kita yang sudah wisuda berpikir sudah kuliah sekian lama, sudah menimba ilmu sedemikian rupa, tetapi kenapa tidak mendapatkan peluang atau justru sangat sulit mendapatkan peluang di dunia kerja. Apalagi untuk perguruan tinggi tertentu terbesar sebenarnya bukan hanya di persoalan akademik ataupun persoalan kemampuan kita, tetapi lebih besar sangat ditentukan oleh kurikulum yang ditawarkan, kemudian diterima oleh kita dalam proses pendidikan. Apakah lembaga perguruan tinggi tersebut sudah sedemikian rupa, tetapi kebutuhan dan keinginan industri atau pasar di mana lulusan akan diterima bekerja sekarang ini dilihat dari satu persatu. Adanya administrasi kurikulum ini sebenarnya landasan hukum yang kita bisa jadikan sebagai pedoman undang-undang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang dimana dijelaskan hukum yang kita bisa jadikan sebagai pedoman undang-undang seperangkat rencana atau pengaturan mengetahui tujuan mengenai isi dan bahan kurikulum serta cara strategis yang digunakan oleh lembaga satuan pendidikan untuk dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan proses belajar mengajar, atau istilah dalam undang-undangnya Sisdiknas adalah KBM, yang dimana kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan ini. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi bahan pelajaran, intinya bukan isinya, tetapi lebih kepada seperangkat rencana. Seperangkat rencana dan pengaturan jadi lebih kepada bagaimana lembaga pendidikan, bagaimana sekolah, bagaimana perguruan tinggi memiliki serencana demikian seperangkat rencana dan desain sedemikian rupa pula yang diatur mulai dari tujuan sampai ke strategi dan cara yang digunakan, sehingga itu nanti dibawa ke dalam setiap prosesnya. Kegiatan belajar mengajar di kelas dari ini sebenarnya sangat mendukung bahwa tujuan pendidikan itu bisa dicapai. Kenapa? Karena sesuatu yang sudah didesain atau merupakan rencana yang dibuat untuk semuanya yang sudah direncanakan sesuai dengan target, itu bisa dicapai kalau terjadi sesuatu perjalanan yang besar. Sesuatunya itu bukan saja tujuan yang jadi masalah, bukan kurikulum menjadi problem, tetapi bagian mana proses perjalanan itu adalah masalah, maka di titik yang harus diselesaikan. Tetapi sampai saat ini terkait dengan kurikulum, masalahnya sama, akibatnya kualitas pendidikan yang rendah dari tahun perubahan kurikulum selalu menjadi dirubah dalam pemahaman
yang dimana dalam pemahaman kita yaitu ketika satu benda A menjadi tipe itu berubah. Hal tersebut kalau barangnya masih menjadi A, berbincang itu barangnya masih A. Tetapi biasanya kekhawatiran bukan hanya sekedar masalah politis atau masalah proyek, tetapi lebih kepada apakah perubahan ini betul-betul mengobati masalahnya. Kurikulum yang berbasis perubahan ini sebenarnya apakah satu pendidikan seperti yang di awal tadi diserap sangat kecil presentasi penyerapan industri dan dunia kerja tersebut. Lembaga A ini sangat rendah. Yang dikejar pada ada masalah apa-apa, barangkali 80% diantaranya disebabkan karena rencana atau seperangkat rencana yang dan pengatur dari kurikulum itu untuk sampai ke proses KBM tadi. Kegiatan belajar mengajar belum sesuai dengan keinginan industri tempat penyerapan lulus kita di dunia kerja lebih jauh ketika kita dilihat pengertian dari administrasi kurikulum. Ada dua kata, arti sempit dan arti yang lebih luas atau sempit. Artinya adalah seperangkat mata pelajaran, seperangkat mata kuliah yang kemudian dibahas dipelajari oleh peserta didik di dalam kelas. Tapi lebih daripada itu, yang namanya kurikulum adalah sejumlah eksperimen atau pengalaman belajar yang dimiliki oleh pendidik untuk kemudian ditawarkan, untuk kemudian dikembangkan, dan untuk kemudian dibagikan bersama sehingga kita atau peserta didik tidak hanya mendapatkan segala sesuatu secara teori, tetapi dalam proses ekspor yang dibagikan oleh si guru atau dosen di kelas akan jauh lebih pengertian dengan konsep sempit dan luasnya. Arti kurikulum kita tarik lagi bahwa administrasi adalah pengaturan yang bisa diartinya adalah rencana. Kalau administrasi kurikulum adalah proses minimal yang 4 organizing, acting, kontrol, dan proses. Perencanaan proses mengorganisasikan proses pelaksanaan dan kontrol terhadap kurikulum di setiap lembaga satuan pendidikan. Dalam lembaga suatu pendidikan, komponen-komponen kurikulum itu adalah satu, jenis kurikulum, yang kedua celah adalah tujuan, yang ketiga adalah konten, yang keempat adalah metode yang digunakan, yang kelima adalah evaluasi. Bayangkan kalau kelima tersebut, 5 komponen yang diatur direncanakan sedemikian rupa sampai lembaga pendidikan ini dilakukan terhadap yang masalah pendidikan. Harusnya tujuan pendidikan itu bisa dicapai dengan standar ruang waktu yang lebih jelas. Melihat sekarang dari tahun berapa perubahan kurikulum atau kurikulum pertama sampai kurikulum sekarang, terjadi perubahan yang luar biasa, tetapi masalahnya masih tetap sama, yaitu indikasinya dan pertanyaan sederhana, apakah di setiap komponen ini benar kurikulum ini sudah menjauh akumulasi dari keinginan industri, atau setiap komponen yang didesain sedemikian rupa untuk menjawab atau melihat setiap bagian-bagian KBM harusnya sesuatu yang sudah diterima oleh peserta didik. Meskipun memang tidak sederhana prakteknya, tapi ini menjadi PR terbesar, yang dimana dalam kurikulum, konteks memenuhi kurikulum, jangka waktunya, yang dimana setiap lembaga ini memikirkan kurikulum tidak hanya pada setiap prodi, setiap jurusan ini dikelola sedemikian rupa, didesain sedemikian rupa, karena jurusan dan prodi yang paling tahu bahwa lulusan ini nanti harusnya pasarnya market kemana, maka seharusnya setiap kurikulum tujuannya harus jelas, yang dimana kita ini kelulusan ini nanti mau dibawa ke pasar mana atau ke market mana, yang memang sehingga market ini menjadi standar yang dan dasar berpikir kita untuk melakukan problem atau perbaikan di atas kurikulum. Yang dimana administrasi kurikulum ini namanya administrasi dari kegiatan administrasi itu minimal menjelaskan fungsi-fungsi manajemen, yang dimana pertama, selain merencanakan kurikulum ini, ada komponennya mulai dari kurikulum itu sendiri, tujuan ini sampai kepada metode yang digunakan untuk merencana menjabarkannya.
sehingga apa yang namanya kurikulum sudah layak untuk diperbaiki dan dikembangkan. Ketika kita menemukan dan diteliti terus ada rezeki dari tim kurikulum dan setiap program studi untuk melihat data atau lapangan daya serap kita anak misalnya dalam proses prakteknya maupun perencanaannya. Nah, baik, sekian materi atau penjelasan yang saya dapat jelaskan. Apabila ada kata-kata atau kalimat pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.